Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai penalaran matematis dan gaya kognitif. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Definisi penalaran matematis. Menurut Jainab, pada tahun 2016, kemampuan penalaran matematis adalah kesanggupan, kecakapan, keahlian atau kepandaian siswa dalam proses berpikir matematika untuk menarik kesimpulan atau membuat pertanyaan. Surter dan Peirce pada tahun 2014 menambahkan bahwa penalaran merupakan terjemahan dari reasoning, yaitu suatu proses untuk mencapai kesimpulan logis dengan berdasarkan pada fakta dan sumber yang relevan. Kemudian ada definisi penalaran matematis menurut Turmudi pada tahun 2008 dalam jurnal Puadi tahun 2016 mengatakan bahwa kemampuan penalaran matematis merupakan suatu kebiasaan otak seperti halnya kebiasaan lainnya yang harus dikembangkan secara konsisten menggunakan berbagai macam konteks. Mengenal penalaran dan pembuktian merupakan aspek-aspek fundamental dalam matematika. Dengan penalaran matematis, siswa dapat mengajukan dugaan, kemudian menyusun bukti, dan melakukan manipulasi terhadap permasalahan matematika, serta menarik kesimpulan dengan benar dan tepat. Kemudian menurut Karin Brody dalam jurnal Ajmi tahun 2013, mathematical reasoning is reasoning about and with the object of mathematics. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa penalaran matematis adalah penalaran mengenai objek matematika. Objek matematika dalam hal ini adalah cabang-cabang matematika yang dipelajari seperti statistika, aljabar, geometri, dan sebagainya. Kemudian ada jenis-jenis penalaran matematis. Yang pertama yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan suatu proses berpikir dengan mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum atau membuat suatu pernyataan baru dari kasus-kasus yang khusus. Seperti yang dikemukakan oleh Peirce dalam jurnal Sumartini pada tahun 2015, penalaran induktif adalah proses penalaran yang menurunkan prinsip atau aturan umum dari pengamatan hal-hal atau contoh-contoh khusus. Kemudian ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang umum menuju hal yang khusus, ya, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Menurut Peirce pada jurnal Sumartini 2016, penalaran deduktif adalah proses penalaran dan pengetahuan prinsip atau pengalaman umum yang menuntun kita memperoleh kesimpulan untuk suatu yang khusus. Indikator kemampuan penalaran matematis. Yang pertama yaitu menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram. Yang kedua yaitu mengajukan dugaan. Yang ketiga, melakukan manipulasi matematika. Yang keempat, kemampuan menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Yang kelima, menarik kesimpulan dari pernyataan. Keenam, memeriksa kesahihan suatu argumen. Yang ketujuh, menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Ciri-ciri penalaran matematis. Menurut Adi Surya pada tahun 2013, ciri-ciri penalaran ada dua, yaitu proses berpikir logis, yang kedua bersifat analitik.
Sifat analitik ini merupakan konsekuensi dari adanya suatu pola berpikir tertentu. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Definisi gaya kognitif. Gaya kognitif dikemukakan oleh Bassey yang dikutip dari jurnal Nilawajan 2013 bahwa cognitive style is the control process or style which is self-generate, transient, situationally determined conscious activity that a learner uses to organize and to regulate, receive, and transmit information and ultimate behavior. Yang berarti, gaya kognitif merupakan proses kontrol atau gaya yang merupakan manajemen diri sebagai perantara secara situasional untuk menentukan aktivitas sadar sehingga digunakan seorang pembelajar untuk mengorganisasikan dan mengatur, menerima dan menyebarkan informasi dan akhirnya menentukan perilaku dari pembelajar tersebut. Kemudian ada menurut Shirley dan Rita yang dikutip dari jurnal Afifah dan Arifin tahun 2018, gaya kognitif merupakan karakteristik setiap individu dalam berpikir, merasakan, mengingat, menyelesaikan masalah, dan membuat keputusan. Yang terakhir ada definisi gaya kognitif menurut Keffe pada tahun 1987 menyatakan bahwa gaya kognitif merupakan gaya belajar siswa atau learning style yang menggambarkan kebiasaan berperilaku yang relatif tetap dalam diri seseorang dalam menerima, memikirkan, menyampaikan informasi maupun menggunakannya dalam memecahkan masalah. Jenis-jenis gaya kognitif dan karakteristiknya. Menurut Nasution pada jurnalnya pada tahun 2013 halaman 95, gaya kognitif dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu field independent dan field dependent. Individu dengan gaya kognitif field independent adalah individu yang bebas dari persepsi terorganisir dan segera dapat memisahkan suatu bagian dari kesatuannya. Adapun field independent lebih menunjukkan bagian-bagian terpisah dari pola menyeluruh serta mampu menganalisa pola ke dalam komponen-komponennya. Sedangkan gaya kognitif field dependent adalah individu yang tidak dapat memisahkan sesuatu bagian dari suatu kesatuan dan cenderung segera menerima bagian atau konteks yang dominan. Dengan kata lain, individu dengan gaya kognitif field dependent ini cenderung menerima sesuatu pola sebagai suatu keseluruhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.